Hai guys, welcome back to Alternate Max. Hari ini adalah hari yang sangat spesial sekali buat kami Alternate Max. Kenapa? Karena ini adalah Maserati Levante dan hari ini adalah tanggal 13 Maret. Kita mendapatkan eksklusif preview untuk melihat secara langsung Maserati Levante sebelum diluncurkan. Tapi baru bisa diupload hari ini karena sebelumnya nggak boleh bocor. Oke, ini adalah Maserati Levante yang mungkin beberapa tahun lalu itu Maserati pernah bikin model konsepnya yang gue jujur aja nggak begitu suka sama model konsepnya. Untuk sebuah Maserati itu agak culun ya, tapi pas jadi actual production ya, ini bentuknya keren banget. Serius, ini bentuk konsepnya dan ini bentuk jadinya. Mobil ini gak cuma sekedar keren dari desainnya, ini kayak sebagai obat juga bagi kalian pecinta Ferrari yang ingin memiliki Ferrari SUV. Kenapa gitu? Karena Ferrari baru-baru ini bilang bahwa mereka tidak tertarik untuk membuat SUV dan hanya fokus di supercars. Berbeda seperti halnya Porsche, Lamborghini yang udah punya Urus, dan juga mungkin supercar lainnya akan membuat SUV. Tapi Ferrari tidak. Terus kenapa gue bilang ini bisa menjadi obat untuk pecinta Ferrari yang pengen SUV Ferrari? Di balik kap mesinnya ini, dia punya mesin 3000cc V6 yang dibuat oleh Ferrari. Yes, setiap mesin Maserati adalah mesin yang dibuat oleh Ferrari dan tidak di-share di platform mobil lain selain Maserati. Tapi meskipun dia buatan Ferrari, mesin ini masih didesain oleh Maserati. Umumnya, biasa mobil masuk Indonesia itu varian yang paling bawah ya, bukan yang paling atas, atau mungkin yang varian special edition. Nah, di Indonesia ini justru menarik. Maserati Indonesia justru membawa Maserati ini dalam varian mesin diesel. Yes, diesel, lo nggak salah dengar. Dan juga yang kedua adalah mesin V6 3000cc Maserati Levante S yang punya tenaga 430 horsepower, bukan yang 350 horsepower. Jadi yang di belakang saya ini punya tenaga 430 horsepower dan juga torsinya 580 Nm. V6 twin turbo, kencang sekali. Dan yang dieselnya itu tenaganya 275 horsepower. Emang tenaganya nggak begitu besar, tapi torsinya itu gede banget, 600 Nm, gede sekali. Yup, kita tutup lagi. Nah, di depan grillnya ini ada namanya active shutter grill. Jadi kalau misalnya dia butuh angin tambahan, dia akan ngebuka. Dan kalau misalnya mesinnya sudah cukup dingin, radiatornya sudah cukup dingin, maka dia akan menutup untuk aerodinamika yang lebih baik. Terus abis dari grill kita lihat ke lampunya. Dia lampunya sudah adaptive LED dan ada tulisan Maseratinya sini, keren banget. Ini ada washernya. Terus ke samping kita akan menemukan velg 20 inci. Ini bannya pakai Pirelli V0 ukuran 265/45 R20. Tractionnya AA, jadi bagus sekali. Ini juga ada kaliper besar buatan Brembo. Tapi sebetulnya gue nggak pengen ngebahas velg ya, karena dari sini gue bisa ngelihat ini dia pakai suspensi kayak kakinya ini dibuat dari aluminium, jadi warnanya silver sendiri, nggak hitam. Terus kalau misalnya kita lihat tadi kaki-kakinya warnanya silver karena aluminium, sebetulnya bodi mobil ini juga terbuat dari aluminium kayak ini makanya suaranya diketok agak beda. Jadi ini aluminium alloy. Nah, di samping ini ada air vent Tridente 3. Ciri khasnya Maserati pasti ada 3 gini, bukan triple kidney ya, ini Tridente. Nah, di samping kita akan menemukan sebuah spion yang sangat canggih karena ada BLSM, Blind Spot Monitoring System. Ada heatednya juga biar nggak berembun, dan dia ada auto dimming ya. Kalau dikasih dim dari jauh, nggak cuma spion tengahnya aja yang bisa meredup, tapi spion ini juga bisa meredup. Dari samping lagi, kita lihat di sini punya kelekukan yang gitu ya, kentara banget. Dan ini ada lagi logo Maserati yang jadi ciri khas setiap mobil Maserati. Di pilar C-nya pasti ada seperti ini. Terus di bagian belakang kita bisa lihat, ya nggak ada yang begitu spesial ya, tapi di sini masih ada ciri khas Maserati. Contohnya di sini ya, ada taring Draculanya yang single di sini. Knalpotnya ada 4. Nanti kita dengar suaranya. Dan bagian bagasi belakangnya ini pasti sudah elektrik dong. Ukurannya nggak begitu lega-lega amat karena pilar C-nya tadi agak merunduk. Dan di bawah kita tidak akan menemukan sebuah ban serep. Ada pengait di sini. Karena dia langsung dapatnya tire repairment kit. Ya, kita tutup. Terus gimana cara nutupnya? Ini soalnya di sini nggak ada tombol. Jadi kalau ngeliat pegangan di bawah dia pasti pengen nutup kan. Tombolnya ada di sebelah kiri sini.
Sekarang kita masuk dan dengarkan suara mesinnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam Maserati Levante. Jadi dia punya kunci kayak gini, sama seperti kuncinya Maserati lainnya. Nah, yang pertama kali pengen gue bahas adalah kalau misalnya mobil-mobil lain gitu ya, dia teleskopik, steeringnya elektrik, terus si kursi juga elektrik semua. Tapi dia ada satu hal yang bisa kita atur secara elektrik, dan ini lucu sih kalau kata gue sih. Jadi kalau misalnya kita merasa pedalnya terlalu jauh atau dekat, kita bisa atur maju atau mundur pedalnya. Ini keren banget, di sini ada pengaturannya ya, elektrik. Keren banget. Bisa maju mundur itu. Kayak Ferrari. Ngomong-ngomong soal Ferrari, dia juga punya kulit. Ini jok kulitnya sebetulnya kita bisa pilih warnanya mau seperti apa karena bespoke kan. Ini kulitnya kulit bagus sekali. Seperti kalau misalnya kalian pernah lihat Maserati Quattroporte yang pernah kita review dengan 360 beberapa tahun lalu, ini dia pakai kulit namanya Poltrona Frau, di mana hanya Ferrari dan Maserati saja yang menggunakan kulit seperti ini. Makanya dipegang juga ini bagus sekali. Cuma kita sayang nggak boleh jalan ya. Gue akan sedikit tur tentang mobil ini. Pertama, setirnya. Dia ini setirnya sudah model baru, beda sama Quattroporte. Dan ini setirnya lengkap sekali ya. Di sini ada adaptive cruise control, ada lane departure warningnya. Sebelah kanan ada untuk mengatur si MID yang besar ini. Mulai dari vehicle settings, main menu, vehicle info, drive mode, driver assist, dan yang lain-lainnya. Terus pertanyaannya, di mana pengatur untuk audio, volume, dan next ya? Di sini ada untuk volume. Jadi volumenya dipencet di belakang dan mute-nya pencet tengah. Ini untuk next di sebelah kanan di sini. Dan kalau kita pencet tengah, dia akan berganti menunya. Ngomong-ngomong soal menu, dia punya head unit dengan layar yang sangat besar. Dan ini bisa kita pencet ya, ini buat home-nya. Logonya Trisula. Climate, navigation, phone, media, context, media, controls. Ini untuk controls AC. Jadi kalau misalnya kita males pakai ini, kita bisa juga pakai si head unitnya ini. Head unitnya ini punya speaker dari Harman Kardon yang banyak sekali. Dan di sini kita bisa lihat ini nggak cuma center speaker, tapi di sini juga ada AC. Jadi AC-nya bisa kita matiin dari sini ya. Jadi kalau misalnya kita nyalain, ini juga akan keluar AC dari sini. Lucu. Kalau ngomongin soal desain, menurut gue mobil ini punya desain yang gak selera semua orang. Tapi gue suka banget sama desainnya ketika pertama kali gue masuk duduk di mobil ini. Mulai dari penggunaan karbonnya, desain tengahnya ini yang gak futuristik tapi bagus, simple, dan elegan. Terus kita lihat di tengahnya sini, ini ada sebuah kayak gede banget ya. Dia ada untuk mengatur lampu, dan ini ada untuk mengatur ini lampu yang ke bawah ini kecil. Tapi sayangnya dia belum pakai sunroof ataupun panoramic roof. Cuma di atasnya udah pakai bahan Alcantara, jadi dipegang ini lembut banget. Terus audio ini, selain kita bisa atur secara touchscreen, kita bisa atur juga melalui ini, kayak pakai iDrive atau semacamnya. Dan di tengah sini ada dua ini kan, bertumpuk, ini bisa dipakai buat volume. Terus di sebelah sini ada beberapa tombol untuk pengemudi, mulai dari untuk mematikan traction control, terus ada mode M manual, ada mode ice, ini untuk irit-iritan, dan ada mode sport. Kalau pencet mode sport, suaranya langsung berubah. Kita dengerin ya, sebelum pakai sport, suaranya seperti ini. Kalau pakai sport, suaranya jadi lebih kebas. Wih, goks. Suaranya serem banget. Dan sportnya ini bisa ditekan 2 kali. Kalau pencet pertama, dia sportnya ke knalpot, mesin, dan transmisi. Pencet sport lagi, maka air suspensionnya ini akan berubah jadi sport lebih keras. Di sini ada mode off-road. Jadi kalau misalnya kita pencet off-road, dia akan mengatur all-wheel drive-nya, dan juga dia akan lebih tinggi sedikit. Di sini juga ada pengaturan untuk leveling ketinggian mobil. Jadi ada 10 mode katanya, dan kita bisa naikin 45 mm dan turun 45 mm. Jadi ground clearance-nya itu bisa jauh banget tingginya antara yang paling rendah dan paling tinggi. Well, ini mobil menurut gue rasanya mewah banget ya.
mana belakang kursinya ini ada ventilated seatnya lagi, jadi kita duduk situ dingin gitu kursinya, enak bro. Sekarang kita duduk di belakangnya. Nah sekarang di bagian belakangnya kita akan mendapatkan sebuah ruangan yang sangat lega dari atas, bawahnya, legroom, headroomnya pokoknya oke lah. Cuma kontur kursinya mungkin nggak selera sama semua orang ya, karena gue ngerasa kayak ini kursinya mungkin buat orang Italia ya, konturnya tuh agak aneh buat gue yang orang Asia 170 cm. Tapi kursinya ini meskipun rasanya kulitnya itu kayak kulit mobil Eropa yang keras, tapi kursinya ini kayak bantal loh, empuk banget. Terutama di bagian sini ya, itu rasa kursinya tuh betul enak. Cuma konturnya bukan untuk orang-orang kayak gue. Enak sih, empuk sih. Di sini juga ada armrest. Di belakang kita bisa buka buat layar akses seperti ini. Dan di sini kita akan menemukan sebuah air conditioner yang bisa diatur secara manual. Jadi cuma putar doang, nggak ada triple zone atau mengatur kecepatan anginnya. Di sini ada sebuah tombol, kalau dibuka ada untuk colokan untuk listrik, dan di sini untuk USB. Tapi hanya bisa untuk ngecas doang, nggak bisa untuk audio. Oke guys, jadi itu first impression kita dari Maserati Levante yang baru saja diluncurkan oleh Maserati Indonesia. Seperti apa review lebih lengkapnya, bagaimana mobil ini di test drive di jalan, tunggu saja di Autonet Max. Jadi jangan lupa untuk like dan aktifkan lonceng. Buat kamu yang baru, jangan lupa untuk klik subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Maserati. Mas Rati, mas.